Menurut gua, film ini akan menjadi salah satu film yang paling fenomenal yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena gua percaya film ini akan merubah skena perfilman animasi di Indonesia. Kenapa begitu? Karena film ini dibuat dengan penuh dedikasi, karena pembuatannya aja sampai dengan 5 tahun dan terasa banget dibuat menggunakan hati. Ini dia opini gua tentang film Jumbo di Beria Beropini Ria. Sebelum masuk pembahasannya, gue akan bercerita dikit tentang sinopsisnya. Film ini bercerita tentang seorang anak kecil yang bernama Don, yang dia sering tidak diajak bermain atau dirundung oleh teman-temannya karena memiliki badan yang besar. Pada suatu saat, Don ini merasa ingin membuktikan kepada teman-temannya kalau dia itu bukan pecundang, bukan loser gitu ya, apa yang dikagumi oleh teman-temannya. Akhirnya dia mendaftarkan diri ke pentas seni yang ada di kampungnya dia. Setelah dia mendaftar ya, akhirnya rencana dia untuk mementaskan sebuah buku cerita yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang sudah tiada. Buku cerita itu diambil oleh pembulinya bernama Atta. Dan disitulah petualangan Don dimulai ya untuk merebut bukunya kembali dari Atta. Dan akhirnya Don bertemu sosok Mary. Dia adalah hantu yang sedang mencari pertolongan untuk membebaskan orang tuanya. Akhirnya Don dan Mary bekerja sama untuk mensukseskan kedua rencana mereka. Dari segi alur ceritanya dia memiliki alur yang lumayan mudah diterima bahkan oleh anak-anak, dan juga treatmentnya lumayan unik. Setiap bagian-bagian dari cerita ini dikasih tahu, jadi kayak bab gitu, ada bab 1 misalnya bagian 1 ini judulnya, bagian 2 ini sampai bagian 4. Untukku ya, sebuah alur ceritanya ini udah kompak banget dan mudah ya, terasanya tuh kita nikmati tuh mudah, seamless aja gitu, kagak, kita tidak merasa bosan gitu ya, kita nonton tahu-tahu udah selesai. Kalau dari segi animasinya udah nggak perlu diraguin lagi, film ini sudah setara dengan film-film di luar Disney ataupun Pixar. Ini tuh udah setara banget, karena juga pembuatannya nggak main-main, ini proper banget dan dikerjakan dengan penuh profesional. Detail-detail kecilnya ya, detail-detail kecilnya itu bisa tergambar banget kalau ini di Indonesia, dari pelang jalan, genteng-genteng tanah liatnya, terus juga lingkungan sekitar, lightingnya, semuanya, gambarnya, detail-detail kecilnya, dari setiap ekspresi karakternya semuanya terasa hidup nih teman-teman. Terus dari segi tokohnya ini juga banyak banget ya tokohnya, semua di sini itu memiliki perkembangan sifat atau perkembangan karakternya. Jadi tokohnya ini mempunyai layer-layer ya, yang nggak cuma satu layer aja gitu tokohnya, jadi nggak stagnan gitu. Dari tokoh Don, dari awal gue nonton gitu ya, gue melihat tokoh Don ini adalah bocah gendut yang sangat egois gitu ya, sampai akhirnya dia menjadi sebuah anak yang sangat dewasa, tidak mementingkan kepentingannya sendiri, yang pada awalnya aja dia saat bertemu Mary ini adalah orang pertama yang tidak mau membantu Mary ya, saat Mary mencari orang tuanya gitu ya. Jadi dia tidak simpatik sama sekali dengan tokoh lain, yang penting adalah gue bisa nih ya menunjukkan kalau gue ini bukan pecundang kepada teman-teman yang lain gitu. Dan juga Don terasa egois banget ya kepada temennya atau sahabatnya, Nurman dan Mike. Dia selalu mau harus diikutin, harus mau didengerin, sampai akhirnya dia berdewasa, tumbuh, dan akhirnya dia lebih banyak mendengarkan Nurman dan Mike. Akhirnya dia menemukan arti tentang sahabat, terus arti tentang sebuah kalau kita hidup tuh bukan tentang kita juga harus mendengar orang lain, bukan hanya mau didengarkan oleh orang lain. Nah, selain tokoh Don, ada juga tokoh namanya Atta. Dia adalah pembulinya Don, yang ternyata dia adalah seorang anak baik di rumah gitu ya, tapi dia marah terhadap keadaan gitu ya. Kenapa sih dia miskin gitu ya, dia juga nggak punya orang tua ya. Rata-rata tokoh-tokoh di film Don ini semuanya nggak punya orang tua. Don yatim piatu, Mai anak pungut gitu ya, kasarnya dia adalah anak yang diadopsi dari panti asuhan. Terus si Nurman juga ditinggalkan oleh bapak ibunya. Nurman dibesarkan oleh kakinya sampai dia harus mengembala kambing-kambing itu ya, kambing-kambing yang ikut ya, 3 kambing yang ikut terus bersama dia gitu. Itu adalah tugas dari kakeknya, makanya Norman kemana-mana bawa kambing. Itu aja udah absurd gitu ya, tapi itu menambah bumbu-bumbu dalam cerita Jumbo ini. Baik lagi ternyata Atta ini juga suka membantu kakaknya, misalnya ada tetangganya yang butuh bantuan ya, merapikan rumah atau merapikan halaman, Atta ini mau gitu, bukan kayak anak bandel, udah gue bandel aja, enggak, tapi dia
kenapa membandel dan membuli orang? Karena alasannya adalah dia marah terhadap keadaan dan dia melampiaskan kepada yang lebih lemah. Lagu yang dinyanyikan oleh Don dan Mary itu bagus banget. Jadi film ini juga lengkap gitu ya. Selain animasi, dia juga ada musikalnya. Kadang-kadang sebuah film yang ada musikalnya kadang-kadang yang berperan anak kecil tapi suaranya jadi kayak suara orang dewasa gitu pas nyanyi gitu, kayak suaranya jadi bagus banget. Tapi di sini suara ciri khas dari, kalau nggak salah, nama pemerannya ada Prince Putirai gitu ya, pengisi suara Don, itu suaranya tetap kelihatan anak-anaknya gitu tapi bagus. Dan juga pengisi suaranya Mary yang bernama Queen gitu ya, itu juga bagus banget. Jadi semuanya di deliver dengan lengkap gitu, bagus ya. Ada beberapa yang kurang gitu menurut gua adalah alurnya sendiri gitu, motivasi terutama motivasi dari penjahatnya dan kenapa gitu ya orang tuanya Mary harus ditangkap oleh si para pemburu hantu ini. Nah, si pemburu hantu ini apa alasannya gitu ya? Kalau dia mau gusur kuburan untuk buat jalan tol, kenapa dia harus menangkap arwahnya? Sedangkan di sebelum-sebelumnya tuh nggak tergambar tuh si pemburu hantu ini nangkepin hantu. Sebelum orang tuanya Mary nggak ada gambaran, oh dia mau gusur makam pasti hantunya harus ditangkepin. Kenapa sih harus ditangkepin? Alasan-alasan kayak gitunya tuh yang kurang menurutku. Menjadi kalau kita mungkin kalau orang dewasa gitu ya nonton, oh ini apa ya alasannya, apa ya motivasinya, dan juga motivasi dari si pemburu hantunya ini kurang terlihat gitu ya. Dia mungkin sakit hati karena makam ya istrinya dibongkar, dijadikan pembangunan. Nah itu apakah dia melihat istrinya juga ditangkap seperti itu atau apa, itu kan nggak ada. Nah itu menjadi sebuah catatan ya yang mungkin ada miss di situ, atau mungkin memang sengaja sama direkturnya atau sutradaranya dibuat dipersimpel gitu ya. Karena gue pernah nonton wawancaranya Bang Rian Adrian, pernah ketampar dengan film Ghibli, kenapa harus buat cerita ke orang dewasa, kita juga bisa buat cerita buat anak-anak ngerti dan orang dewasa ngerti. Mungkin ini adalah bentuk dari simplifikasinya atau disimpelinnya gitu ya, tapi ya itu dari sudut orang dewasa gitu ya menonton, oh ini menjadi sebuah plot hole atau sesuatu yang belum dijelaskan gitu. Nah tapi kadang-kadang semua juga nggak butuh penjelasan, jadi preferensi masing-masing. Kalau gue, pendapat gue seperti itu. Kesimpulannya, film ini wajib banget kalian tonton karena ini adalah film animasi, salah satu film animasi terbaik ya karya anak bangsa yang pernah gue lihat. Per hari ini, per tanggal 8 April, dia sudah menyentuh 1,5 juta penonton, dan itu banyak banget. Dan segera ramaikan ya bioskop kesayangan Anda, karena ini adalah pilihan tepat untuk anak-anak yang sedang libur gitu ya. Biasanya film-film lebaran itu dipenuhi dengan film horor, film keluarga tuh jarang banget. Ada kemarin film keluarga Norma, tapi keluarga selingkuh gitu ya. Jadi itu bukan pilihan yang cocok buat anak-anak, dan ini adalah pilihan yang cocok buat anak-anak, buat kalian mid time gitu ya, ibu, anak, keluarga semua bisa nonton menjadi satu dan terhibur. Oke, kira-kira menurut kalian film Jumbo kayak gimana? Coba langsung tulis di kolom komen kalau kalian ada pendapat lain atau ada sanggahan terhadap opini gue. Boleh juga saranin apalagi yang mesti kita bahas di Beriak selanjutnya, Beropini Riak. Bye-bye.